kita mulai dulu nggih Bapak Ibu, biar cepat selesai. Oh, ini Bu Nisa udah hadir. Bu Puspita diwakili Bu Herni nggih. Bu Puspita itu dia ngikut di ini, Bu. Di kemahasiswaan itu loh, room utama katanya, makanya aku juga bingung yang diundang. Oh, biar dicari Mas Rizky dulu, Bu. Ini yang itu linknya Mas Rizky, Bu Aci. Linknya Mas Rizky itu untuk mahasiswa. Kita mulai dulu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat berkumpul via Zoom untuk sosialisasi tentang PPK Ormawa dan P2MD. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang telah hadir di acara sosialisasi ini, karena ini adalah merupakan program dikti dan dirjen vokasi yang baru. Jadi untuk tahun kemarin kan kita sudah ada PHP 2D ya. PHP 2D ini pengusulnya adalah sarjana, sekarang diganti istilahnya adalah PPK Ormawa. Jadi PPK ini kepanjangannya Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan. Nah, kalau di PPK ini pengusulnya adalah mahasiswa sarjana atau yang disebut dengan prodi S1 Farmasi. Nah, untuk P2MD ini pengusulnya adalah program studi D3 TLM dan D3 Farmasi. Nah, dari kedua ini dana yang diusulkan ke Dirjen adalah sebanyak 40 juta. Kemudian untuk PPK Ormawa ini juga berganti dari yang kemarin, tidak sama dengan PHP 2D. Kalau PHP 2D itu satu kelompok, satu akun. Kalau PPK Ormawa ini terdiri dari sub-sub proposal yang kita ajukan adalah maksimal 14 proposal. Dari 14 sub proposal ini nanti dikirim ke PT pengusul, yaitu di bidang kemahasiswaan. Nanti bidang kemahasiswaan memberikan rangkuman apa yang diajukan oleh anak-anak. Nah, dari situ nanti kemahasiswaan akan mengusulkan ke Dirjen Dikti. Jadi nanti yang mengupload itu PT pengusul kalau PPK Ormawa. Nah, kalau P2MD ini setiap kelompok nanti mempunyai satu akun seperti PKM. Seperti itu. Nah, untuk penjelasan dari PPK sama P2MD ini nanti akan dijelaskan lebih jelasnya oleh Bu Butet sama Bu Marti. Bu Butet nanti akan menjelaskan tentang topik-topik apa saja yang diusulkan di PPK Ormawa. Monggo Bu Butet, sudah siap? Bu Butet? Halo Bu Aci. Monggo. Terima kasih Bu Aci. Untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Kali ini kita akan melihat apa saja yang bisa topik-topik apa saja yang akan diajukan, yang dapat diajukan untuk PPK Ormawa ini. Saya share screen dulu. Oke, baik. Untuk PPK Ormawa tahun ini ada beberapa topik yang ada 14 skema yang bisa digunakan, yang bisa diajukan. Yang pertama adalah sosiopreneur, di mana di sini mengorganisasikan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang untuk pengembangan bisnis yang melibatkan masyarakat. Nah, sosiopreneur ini bisa dilakukan oleh Ormawa pengusul yang dimana bisa bermitra dengan Ormawa lain yang sedang mendampingi atau mengembangkan sosiopreneur lainnya. Jadi ini bisa digunakan misalnya pada wilayah-wilayah di mana ada KKN begitu ya. Kemudian sebagai indikator adalah nantinya diharapkan dengan tema sosiopreneur akan dihasilkan sosiopreneur baru minimal 5 dan minimal 1 kelompok sosiopreneur baru. Jadi dihasilkan sosiopreneur minimal 5 dan minimal 1 kelompok sosiopreneur baru. Nah,
Yang kedua indikatornya adalah terlatihnya pelaku sosiopreneur yang sudah ada, yang sudah lama. Yang ketiga tentu saja indikator dari skema sosiopreneur ini adanya peningkatan pendapatan. Untuk sosiopreneur ini bisa dilakukan pada satu wilayah desa dan minimal melibatkan 2 RW. Nah, sasarannya adalah pelaku usaha lama minimal 10 orang dan dua kelompok serta anggota masyarakat yang berpotensi menjadi sosiopreneur baru. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa untuk sosiopreneur lokasinya itu bisa di satu wilayah desa dengan minimal 2 RW. Kemudian Ormawa dapat bekerja sama dengan pelaku usaha lama 10 orang dan 2 kelompok serta anggota masyarakat yang berpotensi menjadi sosiopreneur baru. Skema yang kedua adalah pertanian masa depan. Untuk pertanian masa depan ini, Ormawa akan membantu merancang ide pertanian modern masa depan dan mengimplementasikan rancangan desain pertanian modern masa depan bisa berupa teknologi budidaya, teknologi panen, teknologi pasca panen, dan atau teknologi pemasaran atau mencakup semua komponen tersebut. Jadi untuk pertanian masa depan ini Ormawa memberikan ide lalu bisa menggunakan berbagai desain pertanian modern. Indikatornya adalah minimal ada satu ide baru yang terbentuk di masyarakat. Minimal satu teknologi baru tepat guna pertanian modern masa depan dapat digunakan di masyarakat. Minimal ada satu rekomendasi perbaikan ide dari hasil minimal satu atau disesuaikan dengan kondisi Oke. Mohon maaf, halo, mohon maaf tadi keluar dari Zoom ya. Sekali lagi saya ulangi bahwa indikatornya adalah minimal ada satu kelompok petani yang terdiri dari 25 atau 20 sampai 25 orang atau disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat dan usaha tani yang terlibat dalam penerapan ide pertanian modern. Ini juga sama dengan yang sosiopreneur ya, lokasinya bisa dalam satu desa atau kelurahan dengan minimal 2 RW. Nah, sasarannya adalah minimal satu kelompok tani, di mana satu kelompok tani ini berjumlah 20 sampai 25 orang. Skema yang ketiga adalah sekolah perempuan. Nah, pada sekolah perempuan, di sini peran Ormawa untuk meningkatkan kesempatan perempuan mendapatkan pendidikan non-formal, desain program pembelajaran non-formal, kurikulum, dan rencana kegiatan. Tujuannya adalah pembelajaran ini disusun berdasarkan masalah yang dihadapi kaum perempuan dan pencapaian 8 fungsi keluarga. Jadi di sini kita untuk skema ini Ormawa bisa melakukan pendidikan pada perempuan, bisa membentuk satu kurikulum non formal untuk membentuk perempuan sehingga mencapai 8 fungsi dalam keluarga. Indikatornya adalah adanya kurikulum pembelajaran non formal untuk kelompok kaum perempuan. Nah, untuk indikator lainnya adalah ini bisa dilaksanakan satu semester pembelajaran non formal untuk kaum perempuan. Kemudian indikator lainnya adalah peningkatan pengetahuan dan terbentuk kelompok belajar non formal kaum perempuan. Dan yang terakhir itu indikatornya adalah adanya action plan kelompok belajar 2 tahun ke depan. Jadi walaupun kegiatan PPK Ormawa ini hanya 6 bulan, tapi akan indikatornya adalah kalau sampai kita diharapkan bisa punya action plan untuk kelompok belajar selama 2 tahun ke depan. Lokasinya untuk pembelajaran perempuan ini adalah di satu desa dengan minimal 2 RW. Lalu sasarannya minimal sasarannya adalah
kaum perempuan di usia produktif, yaitu antara 15 sampai 45 tahun. Skema yang berikutnya adalah desa kelurahan digital. Di sini Ormawa mentransformasikan manajemen pemerintahan atau pemerintahan desa atau kelurahan dari konvensional ke digital dengan aplikasi sederhana dan pelatihan. Tujuannya adalah untuk mengefektifkan dan mengefisienkan jenis-jenis pelayanan masyarakat dan meningkatkan kerja kelembagaan dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Jadi di sini Ormawa bertindak sebagai fasilitator untuk adanya transformasi manajemen di pemerintahan desa dari yang konvensional ke digital dengan menggunakan aplikasi sederhana dan pelatihan. Kemudian untuk indikatornya adalah adanya rancangan pengembangan manajemen desa yang berbasis teknologi informasi. Indikator kedua adalah pola kerja dengan menggunakan teknologi informasi. Indikator yang ketiga adalah dihasilkan 2 jenis inovasi layanan masyarakat yang berbasis IT dan meningkatnya tingkat kepuasan masyarakat. Karena layanan dari desa tersebut semakin baik dengan adanya IT tentunya. Itu adalah indikator-indikator yang menunjukkan keberhasilan dari skema desa. Sasarannya adalah kelembagaan desa, kelurahan, pemerintah desa atau kelurahan. Skema yang berikutnya adalah Sanggar Tani Muda. Di Ormawa Muda sebagai pusat pelayanan pengembangan pertanian unggulan. Pusat Tani Muda dalam arti luas merupakan kelembagaan pemberdayaan petani muda, menginisiasi kegiatan yang meningkatkan kompetensi petani muda. Jadi ini adalah pengembangan dari metode pertanian yang konvensional yang mungkin pada saat ini mungkin para petani tidak begitu tertarik lagi dengan pertanian. Diharapkan dengan adanya PPK Ormawa ini maka masyarakat bisa, terutama kelompok petani yang berusia muda, bisa terstimulir untuk menjadi petani muda. Lalu yang kedua, kemudian yang ketiga terlaksananya minimal 1 jenis pelatihan untuk 30 orang petani muda. Yang keempat adalah adanya rancangan kurikulum pembelajaran dan terlaksananya advokasi sehingga menambahkan jumlah petani muda baru minimal 10 orang. Artinya di sini untuk skema Sanggar Tani Muda ini akan menjawab masalah-masalah yang terkait dengan pertanian sehingga menambah jumlah petani muda yang baru di desa tersebut. Lokasinya adalah di desa dan kelurahan dengan minimal melibatkan 2 RW. Sasarannya adalah kelompok usia muda dan minimal bisa melibatkan 30 orang dengan profesi sebagai petani maupun orang yang belum berprofesi sebagai petani tapi berpotensi untuk menjadi seorang petani. Ini yang paling menarik mungkin untuk kita di Stikes Anwar Medika adalah konservasi tanaman obat. Jadi di sini Ormawa bisa mendesain kawasan konservasi tanaman obat, kemudian memetakan potensi, menetapkan kawasan konservasi, dan membentuk kelompok-kelompok konservasi, melaksanakan konservasi dengan budidaya, pengolahan dan pemasaran, dan pusat edukasi tanaman obat. Nah, ini bisa indikatornya adalah di desa tersebut kita bisa melaksanakan pemetaan potensi biodiversitas tanaman obat. Ini menarik sekali. Kemudian dapat dihasilkan peta potensi biodiversitas. Yang ketiga, indikatornya adalah bisa ditetapkannya kawasan konservasi biodiversitas tanaman obat langka. Yang kemudian berikutnya adalah budidaya. Kita dapat membudidayakan tanaman-tanaman obat yang tergolong langka. Lalu yang kelima adalah dapat dilakukan branding
pusat edukasi dan pusat bisnis tanaman obat berbasis masyarakat. Yang keenam adalah terbentuk kelompok konservasi tanaman obat yang terdiri dari antara 20 sampai 25 orang. Dan ini menarik sekali karena yang terakhir yang bisa menjadi indikator adalah terbentuknya kafe jamu berdasarkan hasil dari pemetaan kita terhadap potensi biodiversitas tanaman obat di desa tersebut. Lokasinya adalah wilayah desa atau kelurahan dengan minimal 2 RW dengan sasaran minimal 1 kelompok yang terdiri dari 20 sampai 25 orang. Berikutnya adalah rumah sampah digital. Di sini diharapkan PPK Ormawa nantinya dapat membuat kelembagaan manajemen pengelolaan sampah berbasis IT, kemudian menjadi pusat edukasi sampah, pusat produksi dan distribusi. Desain sistem IT yang terkoneksi ke handphone diharapkan nanti bisa terbentuk desain sistem IT yang terkoneksi ke handphone setiap warga. Tujuannya adalah masalah sampah di wilayah tersebut di wilayah desa tersebut dapat terselesaikan. Indikatornya adalah yang pertama, minimal ada 1 unit rumah sampah digital, pengurus rumah sampah dan juga SOP rumah sampah. Yang kedua adalah sistem IT manajemen sampah yang terkoneksi dengan perangkat IT dari warga. Yang ketiga, tersusunnya tersosialisasi manajemen sampah wilayah berbasis digital dan terpasarkannya sampah masyarakat. Jadi nantinya diharapkan sampah ini akan menjadi modal di dalam mengembangkan menjadi pendapatan bagi masyarakat karena sampah itu bisa terpasarkan kembali. Yang keempat adalah terjalin koordinasi dengan Pemda. Yang kelima, meningkatkan pendapatan masyarakat sebagaimana yang saya katakan tadi terkait dengan terpasarkannya sampah masyarakat. Yang keenam, pasti akan berkurang volume timbunan sampah. Untuk lokasi bisa dilakukan di desa dan kelurahan. Sasarannya adalah seluruh masyarakat desa atau kelurahan. Skema yang berikutnya adalah desa atau kelurahan sehat. Di sini kita mendesain konsep desa kelurahan sehat dengan merujuk pada kebijakan pemerintah bidang kesehatan, potensi, masalah, dan kebutuhan untuk kondisi desa atau kelurahan yang bersih, nyaman, aman, sehat, dan mengoptimalkan potensi masyarakat, termasuk untuk mengatasi stunting, gizi kurang, COVID, dan berbagai penyakit yang tumbuh di masyarakat. Indikator ada di sini, indikatornya adalah dapat dihasilkan rancangan desa atau kelurahan sehat. Yang kedua, dapat diimplementasikan konsep desa atau kelurahan sehat. Yang ketiga, dihasilkan kelembagaan, ada lembaganya. Yang keempat, terlaksananya kegiatan preventif dan kuratif. Dan yang kelima, meningkatkan kesadaran warga di wilayah desa dan minimal 2 RW. Sasarannya masyarakat minimal di 2 RW. Yang berikutnya adalah skema tentang desa atau kelurahan cerdas. Ini kurang S ya. Nah, desa atau kelurahan cerdas ini di sini Ormawa mendesain pengembangan, peningkatan pendidikan, penguatan belajar formal, online, pengajaran baca tulis, kejar paket, pendidikan non formal. Jadi termasuk untuk menstimulasi masyarakat yang mungkin belum mengikuti pendidikan formal, mengikuti kejar paket. Kegiatan ini dilakukan secara periodik berkesinambungan minimal selama 6 bulan. Ada kurikulum pembelajaran, lalu ada pojok literasi. Kemarin Bu Aci bilang ada pojok pintar di desa ya, Center of Learning. Pojok literasi ini sebagai Center of Learning, kemudian meningkatkan perilaku untuk meningkatkan kesejahteraan.
Untuk indikatornya adalah minimal ada 5 pojok literasi berbasis kebutuhan masyarakat. Kemudian ada kurikulum pembelajarannya. Lalu ada berjalannya pojok-pojok literasi. Jadi kalau kita sudah membuat 5 pojok literasi ini harus berjalan. Yang keempat indikatornya adalah meningkatnya keterampilan. Dan yang kelima, dihasilnya kegiatan ekonomi baru sehingga sebagai implementasi keterampilan kecakapan hidup. Lokasinya adalah di wilayah desa atau kelurahan dengan sasaran minimal 20-30 orang per pojok literasi dengan warga belajar yang berbeda-beda. Untuk yang berikutnya, skema berikutnya adalah rumah inovasi. Rumah inovasi ini merupakan nantinya diharapkan menjadi sebuah pusat penggodokan ide-ide kreatif dan inovatif masyarakat di berbagai bidang yang bisa digunakan untuk memajukan wilayah secara mandiri. Kelembagaan think tank-nya, jadi think tank sebagai think tank-nya adalah kelembagaan, mencari menemukan inovasi, mengorganisir dan mengorganisir implementasinya. Nah, di sini kemarin kalau berdasarkan arahan dari Kemendikti bahwa Ditjendikti bahwa di sini masyarakat desa itu kan sebenarnya mungkin sudah punya berbagai macam kearifan lokal yang bisa kita mungkin belum dikembangkan. Di sini fungsi dari PPK Ormawa nantinya akan bisa memetakan apa saja kearifan lokal yang bisa digunakan untuk inovasi mengembangkan desa tersebut. Nah, ide-idenya dikumpulkan di rumah inovasi, gitu ya. Lalu untuk indikatornya adalah dihasilkannya kelembagaan rumah inovasi. Jadi tujuan kita sebenarnya adalah menghasilkan rumah inovasi di mana nantinya rumah inovasi ini menjadi pusat dari ide-ide kreatif yang dapat digunakan mengembangkan desa. Yang kedua adalah rancangan kerja inovasi. Kelembagaan rumah inovasi ini harus punya bukti fisik, ada rumahnya, dan juga ada kegiatannya ya. Yang kedua, rancangan kerja inovasi. Dan yang ketiga terlaksananya minimal 1 kegiatan rumah inovasi pada saat kita melakukan PPK Ormawa. Yang keempat adalah perubahan perilaku masyarakat dan perubahan fisik. Lokasinya bisa di wilayah desa atau kelurahan dengan minimal 2 RW. Sasarannya adalah minimal seluruh warga desa, aparat wilayah, dan tokoh masyarakat. Skema berikutnya adalah kampung iklim. Di sini Ormawa bersama masyarakat mendesain program mandiri dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, pengendalian kekeringan, banjir, longsor, ketahanan pangan. Jadi misalnya di sebuah daerah yang seringkali terjadi banjir, maka Ormawa bersama masyarakat sudah punya program bagaimana nantinya kalau terjadi adanya banjir, karena ada kemungkinan banjir itu bisa karena kondisi wilayahnya atau memang biasanya seperti misalnya di pantai itu ya banjir yang rob. Nah, ini PPK Ormawa dan masyarakat harus bisa mendesain program yang merupakan mitigasi ketika terjadi adanya perubahan iklim. Kemudian, jadi perubahan iklim ini adalah pengendalian kekeringan. Kalau kering bagaimana, banjir dan longsor bagaimana, ketahanan pangan bagaimana, penanganan banjirop itu seperti apa, abrasi itu bagaimana penanganannya, pengendalian penyakit tertentu yang bisa terjadi terkait dengan perubahan iklim, lalu sampah yang mungkin sekali menyebabkan banjir, lalu konservasi energi, kemudian energi baru dan terbarukan, penghijauan dan pencegahan kebakaran dan hutan. Indikatornya adalah konsep kampung iklim memiliki minimal 3 kegiatan beraspek lingkungan. Yang kedua, terlaksananya minimal 3 kegiatan lingkungan. Yang ketiga, peningkatan SDM dan kualitas lingkungan. Yang keempat, kelembagaan penanggung jawab kampung iklim.
Jadi ada kelembagaan penanggung jawab kampung iklim. Yang kelima, action plan dari kelembagaan kampung iklim. Jadi tidak hanya sekedar dibentuk, tapi salah satu indikatornya adalah ketika PPK Ormawa nantinya berhasil membuat action plan bagi kelembagaan kampung iklim. Lokasinya adalah di wilayah desa dan kelurahan dengan sasaran masyarakat di desa atau kelurahan. Yang berikutnya adalah desa maritim. Untuk PPK Ormawa dengan skema desa maritim, di sini Ormawa mendesain program pengembangan desa atau kelurahan maritim. Ini terkait dengan wilayah-wilayah yang ada di tepi pantai ya. Jadi yang terkait dengan laut, pantai, pesisir dan pulau-pulau. Fokusnya pada kompetensi nelayan dan keluarganya. Lalu produktivitas ekonomi masyarakat dan kelembagaan lokal. Jadi bagaimana mengelola perekonomian bagi masyarakat yang berada di wilayah tepi pantai, pesisir dan pulau-pulau, atau juga ada di wilayah tertentu masyarakatnya justru tinggal di atas air, di tepi laut. Indikatornya adalah kita memiliki rancangan konsep desa atau kelurahan maritim yang unggul. Yang kedua indikatornya adalah terlaksananya kegiatan kompetensi nelayan beserta keluarganya. Di sini ada kita yang terlibat harusnya ada 20 sampai 25 keluarga nelayan yang nantinya akan memiliki embrio usaha. Kemudian ada kegiatan ekonomi produktif, minimal 3 kegiatan ekonomi produktif bagi kampung nelayan. Meningkatnya kompetensi dari masyarakat, lalu meningkatnya jumlah dan kualitas lembaga. Lembaganya bertambah dan kualitasnya juga meningkat. Meningkatnya pendapatan rumah tangga nelayan. Jadi itu adalah indikator bagi desa, skema desa kelurahan maritim dengan lokasi adalah desa yang memiliki wilayah pantai atau laut. Sasarannya tentu saja nelayan dan keluarga yang memiliki embrio usaha. Skema berikutnya adalah desa kelurahan hutan. Di sini Ormawa bersama masyarakat mendesain konsep pengembangan desa atau kelurahan yang berada di pinggiran hutan berdasarkan potensi dan kebutuhan masyarakat. Di sini dilihat dari ekonomi ya, jadi kita mengembangkan tentang ekonomi, pelestarian lingkungan dan juga mengembangkan kelembagaannya. Nah, indikatornya adalah ada terbentuk desain pengembangan desa, kelurahan, hutan, kemudian terbentuk kegiatan baru di bidang ekonomi dan lingkungan. Yang ketiga, meningkatnya kompetensi masyarakat tani hutan. Yang keempat, menginisiasi peningkatan pendapatan masyarakat dan meningkatkan jumlah kelembagaan masyarakat sebagai penggerak ekonomi dan lingkungan. Lokasinya adalah desa atau kelurahan yang berada di pinggiran hutan atau desa-desa atau kelurahan yang memiliki wilayah hutan. Sasarannya adalah masyarakat dan tokoh masyarakat. Nah, itu adalah skema-skema yang bisa diajukan, tetapi masih ada aktivitas lain yang bisa dipilih Ormawa. Jadi bentuk aktivitas lain pilihan Ormawa itu yang penting bisa meningkatkan kapasitas. Bentuk aktivitas pilihan Ormawa tersebut harus memiliki indikator keberhasilan yang terkait dengan peningkatan kompetensi individu, penguatan tata kelola kelembagaan dan kesejahteraan. Indikatornya adalah disusun oleh pengusul. Indikatornya disusun sendiri. Jadi untuk yang terakhir ini berarti kalau kita mengusulkan di luar skema yang sudah tadi saya jelaskan, berarti Ormawa harus bisa menentukan indikator dari PPK Ormawa yang mereka buat di luar yang sudah saya paparkan tadi. Jadi indikator disusun oleh pengusul berkaitan dengan peningkatan kompetensi masyarakat, kelembagaan, dan kesejahteraan. Lokasi bisa kita usulkan di mana diperlukan, jadi ini bisa diusulkan oleh pengusulnya nantinya. Kemudian sasarannya juga diusulkan oleh
pengusul. Lokasi di desa, jadi lokasi adalah di desa tertinggal, ada 62 kabupaten di 11 provinsi yang merupakan desa tertinggal, atau 63 kawasan transmigrasi, atau di desa kelurahan yang sesuai dengan topik yang dipilih. Jadi kalau misalnya tidak ketemu desa tertinggal juga bisa, yang penting desa dan atau kelurahan yang kita pilih sebagai tempat melakukan PPK Ormawa, ini adalah desa yang sesuai dengan topik yang kita pilih. Kemudian desa yang termasuk dari 10.000 desa tertinggal menjadi berkembang. Jadi ada desa seperti di Jawa Timur, kemarin saya lihat bahwa Jawa Timur sudah tidak punya desa tertinggal. Tetapi ada desa yang dari desa tertinggal baru menuju desa berkembang. Jadi antara sudah masuk dalam desa berkembang tapi baru saja meninggalkan desa tertinggal, baru berkembang menjadi desa berkembang. Dan 5.000 desa berkembang. Ini bisa juga PPK Ormawa dilakukan pada 5.000 desa berkembang yang menjadi mandiri. Kemudian bisa juga dilakukan, lokasinya bisa dilakukan pada desa atau kelurahan yang merupakan binaan dari kampus. Luaran yang wajib disampaikan adalah yang pertama, buku pengembangan kapasitas dan soft skill tematik sesuai dengan skema yang kita buat. Yang kedua adalah ringkasan eksekutif. Yang ketiga, video yang diunggah di kanal perguruan tinggi, kanal Ormawa, kanal YouTube atau kanal lain yang bisa diakses publik. Dan yang keempat adalah poster dan profil. Itu adalah luaran wajibnya. Luaran tambahannya adalah adanya produk real atau prototype. Yang kedua adalah artikel ilmiah. Dan yang ketiga adalah publikasi media massa. Itu untuk topiknya. Saya lanjutkan dengan dilanjutkan atau cukup di topik saja Bu Aci? Dilanjutkan mungkin yang tadi Bu, sebentar aja. Yang ini aja ya, yang pengusulan. Okay. Atau ini sebenarnya terkait sih, saya baca cepat-cepat saja ya. Bapak Ibu sebenarnya untuk bentar saya stop share dulu, saya masuk lagi. Sebenarnya untuk yang lainnya itu kurang lebih sama dengan yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian pada kegiatan-kegiatan. Mungkin dulu namanya PHP 2D. Tunggu saya bukakan. Oke, ini untuk administrasi keuangan. Jadi saya cepat-cepat saja. Ini adalah pengusulannya yang dulu ya. Saya lanjutkan saja. Alur lama. Ini adalah alur baru ya. Jadi nanti proposal kita bisa mengusulkan 14 skema Bapak Ibu. 14 judul, maksimal untuk satu perguruan tinggi 14 judul. Lalu itu masing-masing judul itu menjadi sebuah subproposal. Kemudian subproposal ini akan disatukan oleh perguruan tinggi menjadi satu proposal. Untuk sub-proposal ini dibuat oleh tim-tim Ormawa, mulai dari BEM, Hima, sampai dengan UKM. Jadi sekali lagi bahwa sub-proposal ini dibuat oleh tim Ormawa, lalu kemudian perguruan tinggi sendiri akan membuat satu proposal yang merangkum seluruh sub-proposal. Kemudian perguruan tinggi mengusulkan, operator PT akan mengusulkan lewat link dari PPK yang dulu merupakan link PHP 2D. Ketentuannya adalah satu Ormawa menghasilkan satu subproposal. Satu PT bisa mengusulkan 14 subproposal. Sekali lagi, satu Ormawa hanya satu subproposal, tapi satu PT bisa mengajukan 14 subproposal. Kemudian nanti akan diseleksi oleh PT, lalu PT mengajukan subproposal yang bermutu dan berkualitas. Kemudian
mengikuti sosialisasi dan BIMTEK. Untuk biaya subproposal masing-masing subproposal ada maksimal 40 juta. Jadi kalau misalnya 14 subproposal kita usulkan bisa masuk, berarti 40 juta dikali 14. Dengan rincian seperti ini, RAB dibuat lengkap, jelas peruntukannya dengan rekapitulasi biaya terdiri atas bahan habis pakai dan peralatan penunjang. Ini adalah yang bisa dimasukkan ya. Yang pertama pembelian bahan habis pakai ini minimal 60%, lalu biaya perjalanan bisa dimasukkan minimal maksimal. Kalau tadi pembelian bahan habis pakai minimal, kalau biaya perjalanan maksimal 15%, belanja lain-lainnya maksimal 25%. Biaya ini tidak boleh digunakan ya, sama dengan berbagai usulan-usulan lainnya, tidak boleh digunakan untuk belanja modal, misalnya peralatan, mesin atau aset tetap, atau renovasi berupa peralatan mesin yang tertuang di dalam PMK nomor 181/PMK, ini ya Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian tidak boleh digunakan membiayai kegiatan lain selain yang disetujui, tidak boleh dipinjamkan kepada siapapun dengan alasan apapun, tidak boleh disimpan di bank dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh keuntungan. Kemudian kita juga tidak diizinkan memberikan sumbangan, uang tanda terima kasih, uang balas jasa, uang komisi, dan sejenisnya kepada pihak manapun, baik di kementerian maupun aparat pemerintah provinsi, kabupaten, dan masyarakat. Kemudian tim pelaksana tidak diberikan tidak dapat menggunakan honorarium yang asalnya dari 40 juta ini. Kemudian kalau ada honorer pembelian alat kesekretariatan, laptop, kamera, sound system itu nggak bisa menggunakan pendanaan 40 jutanya. Kalau ada dana tambahan dari sumber lain, misalnya ada sponsor atau kita bekerja sama dengan industri, maka harus ada lampiran surat pernyataan dari pemberi dana tersebut. Kontribusi perguruan tinggi baik dalam bentuk in cash, dana maupun dalam in kind, natur untuk manajemen mutu pelaksanaan program mulai dari sosialisasi, pendampingan, ini juga tidak termasuk, ini termasuk ya. Jadi ada kontribusi, PT wajib punya kontribusi dalam bentuk in cash maupun in kind untuk manajemen mutu pelaksanaan program mulai dari sosialisasi, pelatihan, pendampingan, seleksi, dan monev internal. Ini adalah contoh dari kegiatan, nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Ini selesai ya untuk administrasi. Selanjutnya saya akan perlihatkan tentang bagaimana pengusulannya. Saya stop share dulu. Mohon maaf Bapak Ibu ya, ini saya diborongi Bu Aci. 5. Oke, baik. Nah, selanjutnya ini adalah pengusulan proposal. Pengusulan proposal sudah saya sampaikan tadi bahwa pengusulan proposal, satu proposal merupakan proposal dari perguruan tinggi, jadi usulan dari Universitas Anwar Medika 1, lalu kita maksimal bisa mengusulkan 14 subproposal sesuai dengan Ormawa. Jadi nanti atas nama Ormawa. Kemudian sistematika proposal perguruan tinggi, di sini nanti akan dibahas juga sistematika proposal perguruan tinggi dan proposal Ormawa. Ini tadi sudah saya sampaikan bahwa pengusul Ormawa adalah PPK Ormawa untuk subproposal, Ormawa yang untuk subproposal, tapi untuk PPK Ormawanya ini diusulkan oleh perguruan tinggi. Perguruan tinggi mengusulkan proposal sudah saya jelaskan tadi. Jadi isinya adalah subproposal itu dari Ormawa-Ormawa ya, baik unit kegiatan mahasiswa, himpunan mahasiswa program studi, maupun lembaga eksekutif mahasiswa seperti BEM. Kemudian semua usulan ini harus disetujui oleh perguruan tinggi. Ormawa ini adalah organisasi yang resmi, yang ada SK-nya. Proposalnya dilakukan secara daring, nanti akan dibantu oleh Pak Rizky tentunya ya. Kemudian ketentuan pengusul proposal. Ini rasanya tadi sudah sempat disampaikan juga di link. Intinya Ormawanya ini bertanggung jawab dalam pembinaan
Kemendikbudristek bertanggung jawab dalam pembinaan organisasi kemahasiswaan. Proposalnya berisi subproposal tadi sudah saya jelaskan, yang disusun oleh Ormawa sesuai dengan program yang dipilih dan harus sudah lolos dari seleksi internal tingkat PT. Kita punya 21 Ormawa, berarti dari 21 hanya bisa terpilih 14 Ormawa. Jadi nanti dipilih mana yang paling bagus usulannya. Proposal diusulkan oleh perguruan tinggi, ditandatangani oleh PT, mencakup uraian adalah strategi pembinaannya, bagaimana strategi pembinaan dan penguatan kapasitas Ormawa, tujuan yang mau dicapai, subproposal yang disusun oleh Ormawa. Ini tugasnya perguruan tinggi. Tadi sudah saya jelaskan bahwa perguruan tinggi maksimal boleh mengusulkan 14 subproposal dari 14 topik program sesuai dengan hasil seleksi internal. Ketentuan subproposal, proposal diajukan oleh ketua tim pelaksana, ini tadi sudah jelaskan ya. Jadi diketahui oleh ketua organisasi pengusul dan ada dosen pendampingnya, serta disetujui oleh wakil rektor atau ketua bidang kemahasiswaan. Jumlah mahasiswa yang pelaksananya antara 10 sampai 15 orang yang berasal dari program sarjana, karena yang saya jelaskan ini adalah untuk program sarjana. Nanti Bu Marti akan jelaskan untuk program vokasi. Nah, karena kita punya cuman satu program, sementara ini masih satu program sarjana, maka berarti harus terdiri minimal dari 2 angkatan yang berbeda. Kemudian pengusul adalah himpunan program studi. Oh, ini kalau kita punya program studi berbeda. Oke, saya lanjutkan. Ketentuan pengusulan subproposal. Tidak boleh, jadi kalau sudah ada tim, tidak boleh ada pergantian anggota tim pelaksana selama kegiatan. Tidak diperbolehkan adanya pergantian lokasi. Kita sudah menetapkan di mana, kemudian kita pindah. Kemudian harus menyertakan pernyataan kesediaan bekerjasama dari masyarakat atau mitra. Juga menyertakan surat keputusan legalitas organisasi mahasiswa. Jadi Ormawanya itu harus dilampirkan juga SK-nya dari SK Ormawa tersebut. Subproposal disusun mengikuti format sesuai dengan panduan. Ini adalah lampiran sistematika proposal. Saya kira ini bisa kita lihat sendiri nanti ya, karena ini sistematikanya. Kemudian ini yang untuk proposal. Oh, ini jatahnya Bu Aci dan tim ini kayaknya. Bu Aci sih. Bu Aci ya. Kemudian lampiran 2, saya kan bacain aja. Lampiran 2 ini adalah sistematika proposal Ormawa. Ini yang terkait dengan Ormawa, Bapak Ibu. Bisa diperhatikan kalau Bapak Ibu di Kersane Gusti Alam jadi pembimbingnya, berarti bisa memperhatikan sistematika proposal Ormawanya, subproposal Ormawanya. Nanti akan di-share, Bu Aci, ini nanti akan di-share kan? Akan di-share sistematikanya. Kemudian jadi tidak ada kesulitan bagi kita, Bapak Ibu sudah jago-jago semua kalau untuk menulis masalah ini. Untuk membimbing anak-anak, oke, lengkap ya. Jadi ada di dalam subproposal itu ada pendahuluan, di mana pendahuluan ini memotret apa saja masalah di sana. Yang kedua solusinya, kemudian yang ketiga tujuannya, yang keempat indikator dari keberhasilan program harus ada apa, yang kelima apa manfaatnya baik bagi masyarakat maupun bagi mahasiswa dan pihak-pihak lain dari berbagai aspek. Nah, yang keenam harus ada luarannya. Luaran wajibnya adalah buku pengembangan yang sudah saya jelaskan tadi, buku pengembangan soft skill tematik, ringkasan eksekutif, media publikasi elektronik, poster, dan profil. Luaran tambahannya adalah produk real dan prototype, artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal nasional atau internasional, kemudian publikasi media massa. Metode pelaksanaan, jadi ada disebutkan bagaimana roadmap dari kegiatan secara jelas dan sistematik untuk selama 1-3 tahun, walaupun pelaksanaannya di lapangan 6 bulan, tapi kita punya roadmap sehingga dapat roadmap yang sistematik untuk
1 sampai 3 tahun, dilengkapi dengan target capaian setiap tahun, kemudian menjelaskan tahap-tahap kegiatan yang akan dilakukan, menguraikan hasil identifikasi kebutuhan masyarakat, terus menjelaskan deskripsi ringkas kayak sasaran misalnya kelompok apa dan sebagainya, kemudian menguraikan rencana bentuk intervensi yang akan diberikan, yang keempat merintis kemitraan dengan berbagai pihak di luar desa atau kelurahan, sedangkan mitra di desa kelurahan sifatnya menjadi keharusan. Merumuskan indikator keberhasilan dan metode pengukuran setiap topiknya, melaksanakan programnya, kemudian menguraikan bentuk dukungan pemerintah lokal, menguraikan bentuk pembinaan kelompok sasaran, monitoring, dan evaluasi, lokakarya hasil dengan menghadirkan stakeholder untuk diseminasi dan publikasi, audiensi ke pemerintah setempat untuk mempresentasikan capaian hasil kegiatan dan menjajaki potensi keberlanjutan, mengolah data dan menulis laporan, menguraikan kegiatan apa saja yang dilakukan setelah laporan diselesaikan, termasuk siapa yang akan melakukan kegiatan tersebut. Yang berikutnya adalah melakukan pemutakhiran data sasaran 2 bulan pasca pelaksanaan program di sistem. Kemudian harus ada jadwal kegiatan, rancangan biaya, dan daftar pustaka. Ini adalah bentuk template dari sampul dan pengesahan, dan akhirnya ini selesai tentang bagaimana proposal itu dibuat. Sekali lagi bahwa kita bisa menggunakan 4 skema, dan alhamdulillah sekarang skemanya itu lebih bisa jelas, dan ada beberapa skema yang mungkin cocok dan tepat sekali untuk Stikes Anwar, untuk Universitas Anwar Medika. Dari saya sekian, terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Waketiga, Ibu Aceh Frida Mega Karisma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Butet atas pemaparannya untuk PPK Ormawa. Kemudian dilanjutkan dengan P2MD untuk diploma, yaitu D3 TLM dan D3 Farmasi. Dipersilahkan Bu Marti. Siap, matur nuwun Bu Aci. Nggih, siap matur nuwun Bu Aci, suara saya terdengar nggih? Nggih, terdengar. Mohon izin nggak pakai kamera karena nanti hang. Gitu, baik. Saya coba untuk meringkas ya Bapak Ibu terkait dengan program yang untuk teman-teman vokasi. Sebentar, saya izin share screen. Sudah terlihat nih? Terkait dengan ini, terkait dengan ini untuk program D3 TLM dan D3 Farmasi. Jadi kalau yang tadi namanya PPK Ormawa, untuk yang D3 ini namanya P2MD atau Program Pemberdayaan Masyarakat Desa, di mana sebetulnya programnya itu sama dengan PPK Ormawa, begitu Bapak Ibu. Hanya saja namanya yang dibedakan. Kemudian juga dengan kontribusi mahasiswanya yang dibedakan, juga terkait dengan berapa total mahasiswa dibedakan. Temanya di sini sebagai P2MD ini sebagai implementasi wawasan kebangsaan, pengembangan karakter pelajar Pancasila dan kompetensi abad 21. Tujuannya sama ya, pasti untuk menjadikan desa lokasi P2MD ini sebagai desa binaan kampus dan juga membentuk pola pengabdian yang berkesinambungan. Ruang lingkupnya di sini ada pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Pengusulnya di sini terdiri dari 10 orang, di mana 1 orangnya ketua, 9 orangnya adalah anggota, yang mana anggotanya ini merupakan mahasiswa program diploma dan sarjana terapan atau D4 dari berbagai macam ilmu, yang mana juga tergabung dalam Ormawa atau UKM, ataupun Hima. Gitu. Untuk proposalnya sendiri lebih ringkas, karena di sini nggak lebih dari 15 halaman, mulai dari latar belakang sampai di RAB-nya atau rancangan anggaran biayanya.
Kemudian bahasanya seperti biasa, bahasa Indonesia dan lain-lain, kelengkapan administratif sama. Kemudian ditambahkan ringkasan proposal yang berisi potensi dan permasalahan desa, solusi, tujuan dan luarannya apa. Kemudian uraian singkat untuk rencana kegiatannya seperti apa. Judulnya spesifik, maksimum 20 kata, sama nggih seperti biasanya untuk membuat proposal. Kemudian ada perumusan masalah, tujuan, manfaat, kemudian metode pelaksanaannya, membuat roadmap, kemudian menguraikan kondisi realnya bagaimana di masyarakat, lalu menawarkan solusinya bagaimana. Kemudian menyusun indikator-indikator, evaluasi, dan lain-lain. Adapun indikator keberhasilan programnya di sini ada 6. Yang pertama perubahan perilaku masyarakat, kemudian perubahan fisik, di mana mendeskripsikan secara jelas perubahan-perubahan fisik yang dihasilkan itu apa saja yang bisa diamati. Kemudian terjalin kemitraan dengan berbagai pihak yang dilaksanakan selama P2MD dan pasca P2MD. Kemudian dijelaskan juga perannya mitra seperti apa. Kemudian untuk indikator berikutnya, rintisan kelembagaan lokal baru di masyarakat atau terupgrade-nya lembaga lokal. Jadi memang menumbuhkan inisiasi jaringan kerjasama sama koordinasi dengan desa. Kemudian dihasilkan rancangan program tindak lanjut pasca P2MD-nya bagaimana. Di sini pimpinan indikatornya juga pimpinan perguruan tinggi dapat mengapresiasi kegiatan P2MD dalam pengakuan maksimum SKS 20. Ini sudah ada rancangannya dari Pak Waket 1 yang nanti akan ditindaklanjuti dengan masing-masing kaprodi untuk konversi ke SKS, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian luaran yang diharapkan di sini berupa manual atau panduan aplikasi teknologi produk atau pelaksanaan kegiatan P2MD, poster, video, dan isian profil kegiatan. Luaran tambahannya yang tidak wajib, publikasi media, entah itu di media sosial atau media massa, kemudian publikasi ilmiah dalam bentuk jurnal atau tautan pada website P2MD. Jadwal kegiatannya harus ditulis secara jelas, mulai dari persiapan sampai pelaksanaan kegiatannya bagaimana. Adapun rencana biayanya atau rancangan biayanya dibuat secara lengkap dan lain-lain tentang barang habis pakainya, peralatannya, kalau ada seminar dan publikasi berapa, kemudian yang tidak diperkenankan sama dengan yang tadi dijelaskan oleh Bu Ted, tidak termasuk honor dan pembelian atau sewa alat. Kemudian untuk kegiatan P2MD ini menggunakan dari dana tambahan dari sumber lain. Itu pun perlu dilampirkan surat pernyataan pemberi dana dari siapa. Kemudian untuk proporsinya, untuk pembelian bahan habis pakainya maksimum 60%, biaya perjalanan maksimum 15%, dan belanja lain-lain di sini ada maksimum 25%. Ada instrumen pendukung berupa logbook dan pemutakhiran data 2 bulan pasca programnya bagaimana. Lampiran-lampirannya seperti biasa, biodata, surat pernyataan, dan juga denah lokasi desa sasaran. Kemudian untuk pendaftaran proposal bisa dikoordinir oleh kemahasiswaan. Nanti Bapak Ibu bisa mengumpulkan saja atau mengajak teman-teman mahasiswa untuk ikut. Nanti terkait dengan pendaftarannya akan dikoordinir oleh teman-teman kemahasiswaan, Bapak Ibu. Jadi tidak perlu khawatir untuk rempong-rempong mendaftar. Kemudian nanti akan diupload password dan lain-lain, ini juga bagian dari tim kemahasiswaan. Nah, untuk jadwal saja Bapak Ibu yang perlu diperhatikan, sosialisasinya itu sudah dilakukan kemarin 26 Maret, kemudian pengumuman penerimaan proposal itu 2 hari setelah sosialisasi, kemudian unggah proposalnya maksimum 18 April, jadi Bapak Ibu masih punya waktu sampai 18 April, kemudian sudah dilakukan pengumuman hasil seleksi tahap satunya nanti tanggal 30 April, kemudian pengumuman atau presentasi proposal di tahap kedua itu tanggal 9 sampai 11 Mei, kemudian pengumuman fix didanai atau tidak itu tanggal 18 Mei, kemudian nanti akan ada penandatanganan kontrak dan lain-lain pada bulan Mei sampai Juni, pembekalan kelompok mahasiswa dan dosen tanggal 2 sampai 3 Juni, pelaksanaan kegiatannya sendiri berkisar di antara bulan Juni sampai November, kemudian penilaian kemajuan pelaksanaan kegiatannya Agustus sampai Oktober 2022, dan laporan akhirnya pada 20 November 2022.
Evaluasi dan pelaporan sama nggih Bapak Ibu seperti buat LPJ begitu. Nanti format juga akan kami kirimkan ke Bapak Ibu. Jadi mempermudah Bapak Ibu untuk bisa membuat proposalnya seperti apa. Kemudian terkait dengan materi sosialisasinya, karena terkait dengan Pancasila, Bapak Ibu, jadi bisa disesuaikan seperti apa nantinya tentang penelitiannya, gitu. Nah, di sini saya cepat saja. Yang pasti P2MD atau Program Pemberdayaan Masyarakat Desa ini dilaksanakan oleh mahasiswa melalui Ormawa yang ada di kampus dan diharapkan mampu menumbuhkan kepedulian masyarakat desanya. Kemudian latar belakang kegiatan P2MD membangun SDM unggul untuk Indonesia Maju, pemberdayaan masyarakat di desa, Ormawa Peduli Desa, mendukung kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Karakteristiknya, kemudian ada pergeseran dari teaching center ke student center learning, kemudian ada pergeseran dari teaching ke learning. Ini hanya sepintas saja, kemudian ini adalah tema P2MD. Kalau P2MD ini sebagai implementasi wawasan kebangsaan dan pengembangan karakter pelajar Pancasila dan kompetensi abad 21. Tujuannya sama, untuk lifelong learner Bapak Ibu dan membantu meningkatkan kompetensi dari masyarakat desa, meningkatkan kemitraan juga, kemudian membina desa, Bapak Ibu. Ruang lingkupnya ada 4, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Nah, di sini ini terkait dengan konversi ke SKS, itu nanti untuk perguruan tinggi atau di kampus ini nanti memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela dapat diambil atau tidak, Bapak Ibu. Untuk teman-teman mahasiswa yang lolos, itu nanti dapat mengambil SKS di luar perguruan tingginya sebanyak 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Kemudian ditambah lagi dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda di kampus yang sama sebanyak 1 semester itu setara dengan 20 SKS sesuai dengan Permendikbud ya Bapak Ibu. Jadi disesuaikan juga dengan kemampuan mahasiswanya bagaimana. Nah, Bapak Ibu dosen sendiri di sini sebagai penggeraknya. Jadi memfasilitasi teman-teman mahasiswa untuk bisa secara independen ikut gitu. Kemudian ini beberapa hak belajar mahasiswa yang tadi bisa kuliah di luar semester yang seharusnya dia ambil, ya Bapak Ibu. Nanti lebih jelas akan dijelaskan pada sesi berikutnya oleh Bapak Wakil Ketua 1 mungkin ya, dan para Bapak Ibu Kaprodi mungkin nanti akan digodok lebih lagi. Kemudian ini bentuk kegiatan belajarnya, bagaimana terbentuk kompetensi baru dan lain-lain terkait dengan SKS nanti akan di ranahnya Waket 1 nggih. Itu saja dari saya. Matur nuwun Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada Bu Aji. Matur nuwun Bu Aji. Terima kasih Bu Marti atas penjelasannya tentang P2MD. Jadi di sini Bapak Ibu PPK Ormawa sama P2MD ini ada perbedaan nggih. Kalau PPK Ormawa itu nanti ranahnya adalah sarjana, kalau P2MD ini adalah ranahnya ke diploma. Kemudian untuk kelompoknya ini juga kalau PPK Ormawa ini khusus sarjana dan wajib beda angkatan. Yang P2MD ini kelompoknya bisa lintas prodi dan beda angkatan karena di Stikes ada 2 diploma, D3 Farmasi sama D3 TLM. Kalau dananya sama, dananya adalah 40 juta, PPK sama P2MD. Jadi eman-eman nanti kalau tidak kita gunakan sebaik-baiknya. Nah, untuk tugas dari kemahasiswaan, kami sudah menge-share untuk pendaftaran kelompok kepada seluruh mahasiswa. Nanti seluruh mahasiswa wajib mengisi untuk pendaftaran kelompoknya itu. Setelah kami rangkum untuk kelompoknya, nanti kami bagi kepada dosen pembimbing. Nanti kami SK-kan, kemudian di-share ke Bapak Ibu dosen. Nah, untuk kelompoknya ini juga ada perbedaan nggih. Kalau untuk di PPK Ormawa ini kelompoknya 10 sampai 15 orang. Kalau di P2MD itu 10 orang. Jadi ada perbedaan di kelompoknya.
Nah, untuk PPK Ormawa ini juga beda. Untuk PPK ini terdiri dari sub-sub proposal, yaitu 14 subtema yang tadi sudah dijelaskan Bu Butet. Nah, 14 subtema ini sudah ditentukan oleh Dikti. Nanti kelompoknya itu bisa memilih dari subtema yang sudah ditentukan. Contohnya tadi ada konservasi obat, kemudian ada juga sampah digital, desa maritim, dan lain-lain. Nanti per kelompok bisa memilih dari subtema tersebut dan bisa memilih desa yang sesuai diinginkan oleh kelompok. Nah, kalau di P2MD tadi temanya adalah pendidikan, lingkungan, sama kesehatan. Jadi nanti Bapak Ibu dosen bisa membimbing, saya minta bantuan juga pada Bapak Ibu dosen, membimbing yang sudah kami bagi untuk kelompoknya. Jadi desanya ini kemarin dari Dikti, kalau bisa itu desa yang tertinggal. Jadi kalau desa berkembang atau maju tidak diperbolehkan kembali, jadi harus yang tertinggal. Seperti itu untuk rangkuman dari PPK sama P2MD. Mungkin ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Nanya sambil jalan, nggih Bu Aci nanti. Nggih, Bu Elsa, nanti habis ini kami share untuk materinya. Jadi untuk timeline kita, yang pertama udah sosialisasi ke dosen, kedua besok kita sosialisasi ke mahasiswa, kemudian pembagian kelompok. Setelah itu SK kami bagikan dan Bapak Ibu bisa membimbing untuk adik-adik mahasiswa. Jadi ini saya mohon dukungan kepada Bapak Ibu semua, semoga dengan adanya program-program dari Dikti maupun Dirjen Vokasi bisa kita kita bagi ini lolos untuk dana 40 juta itu tadi. Oke, terima kasih atas ininya kedatangannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas kedatangannya di Zoom. Semoga Bapak Ibu bisa semangat, bermanfaat, dan sehat selalu. Kami tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.